Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Fa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul ayah. Hadirin yang sama-sama kita hormati, marilah sama-sama kita haturkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmatnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah mulia ini. Dan selawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepadanya, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kemarin kita sedikit banyaknya membahas tentang toharoh atau bersuci, yang mana kemarin kita singgung atau kita bahas adalah tentang al-wudu. InsyaAllah hari ini kita akan membahas tentang furudul wudu yang kemarin sedikit sudah kita sampaikan. Ya, kemarin ada berapa furudul wudu atau wajib-wajibnya wudu? Berapa? 6. Apa aja 6? Apa? Lupa lagi. Siapa yang kemarin ditanya? Amat. Enggak, jamaah sunahnya. Amat mana dia amat. Bilang lagi dia udah takut tuh dia. Mana ditanya? Dika apa dik? Wajib wudu. Iya. 6 ya. Iya. Ya, 1. Tangan. Ya. Tangan sama sikut. Kepala. Sebagian dari kepala. Leher. Terus? Tangan. Tangan lagi. Udah. Kaki. Atau ya. Kaki. Lagi. Kuping. Sesat. Apa 6? Satu lagi. Niat basuh muka, basuh tangan, basuh sebagian dari kepala. Apa? Tertib. Yang ke-6 tertib. Nah, tertib itu sesuai dengan urutan kayak tadi yang disebutin. Yang pertama niat pas kita membasuh muka, kemudian tangan, habis tangan sebagian dari kepada kepala, kemudian membasuh kaki. Nah, itu nggak boleh ditukar-tukar atau dibalik-balik urutannya. Makanya di situ disebutkan tartib termasuk daripada rukun wajib daripada wudu. Karena nggak boleh kita habis tangan langsung ke kaki. Itu harus tartib atau sesuai dengan runtutan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Wa furudul wudu'i sittatun. Sebagaimana yang tadi kita bahas bahwasanya fardu-fardu wudu itu ada 6. Yang pertama an-niyatu tanwil biqalbika raf'al hadas. Yang pertama adalah niat, yaitu apa niatnya? Tanwi biqalbika raf'il hadasi, yaitu kita di hati itu meniatkan tanwi untuk mengangkat hadis atau hadas ya, daripada najis-najis kecil yang ada di tubuh kita daripada anggota yang kita wudu. Au tanwiya fardul wudu'i talabal liridallahi ta'ala, atau kita berniat
dengan wudu tadi, fardhul wudu'i yaitu wajib-wajib wudu, li talabal untuk meminta daripada liridallahi ta'ala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wajib ketika kita membasuh muka, kita lafalkan apa? Niat di dalam hati kita. Bagaimana hukum melafazkan atau kita berbaca niat dengan lisan kita? Kayak misalnya pas kita cuci muka, langsung kita niat pakai lisan kita, atau kita secara ngomong kedengaran, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Apa itu hukumnya? Melafazkan hukum daripada niat adalah sunnah, tapi yang wajib adalah apa? Melafalkannya di dalam hati. Udah kita baca di dalam hati ketika kita membasuh muka tadi. Yang kedua, ghuslul wajhi, yaitu adalah membasuh wajah. Nah, membasuh wajah ini juga kita harus tahu, karena harus merata. Kalau misalkan wajibnya itu cuma sekali doang tuh ngebasuh muka, tapi harus merata. Tahu harus meratanya apa? Harus tahu ukuran wajah itu dari mana sampai mana. Kalau misalkan panjangnya, yaitu dari lahyain, dari nih mimana bitisya'r, dari yang biasa tumbuh rambut. Nih jidat kan biasanya ada nih anak-anak rambut nih, atau batas jidat sama kulit kepala. Nah, itu wajib dibasuh. Sampai mana panjangnya? Sampai dari dagu sampai nih tumbuhnya rambut. Itu panjangnya apa? Panjangnya wajah yang harus wajib kita basuh. Kemudian yang lebarnya, lebar muka dari mana? Daripada kuping sampai kuping lagi nih. Nah, dari sini sampai sini. Berarti cewek atau wanita termasuk aurat daripada wanita nih. Berarti ini masih bagian aurat. Kalau misalkan ini masih terbuka nih ketika sholat, maka apa? Maka sholatnya nggak sah. Karena kan ketika sholat apa? Wajib untuk menutup aurat. Makanya nih kalau misalkan nanti pakai mukena yang wanita, harus ininya nih ketutup juga nih. Jangan di sini nih pakai kudungannya nih. Nih di sini. Ya. Kalau misalkan sholat jadi nggak sah. Karena masih kebuka apa? Auratnya. Itu. Kemudian yang ketiga, yaitu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Seperti yang kita bahas, yaitu adalah membasuh tangan kita dari apa? Dari tangan sini sampai sikut. Mimada dari tangan ma'ar mirfaqaini sampai sikut. Nah, kadang-kadang kan kita kalau misalkan bajunya agak-agak apa ya, gimana ya, panjang apa ini, kadang-kadang kita males tuh buat apa? Buat ngebuka segini doang nih. Jadi kalau misalkan Imam Syafi'i itu menganjurkan bahwasanya kita tuh ngebasuh harus lewat dari apa? Lewat dari siku. Nih. Makanya kan kalau ngebasuh siku itu biasanya kalau wudu begini nih. Set, dialirin air dari sini ke sini. Soalnya kalau misalkan kita begini, ini bagian siku ini mengkerut. Takutnya nggak kena air. Dan disarankan, dianjurkan bagi mazhab Imam Syafi'i itu untuk melewati batas daripada siku, biar supaya kita lebih aman. Kalau misalkan pas banget kita di siku doang nih, takutnya masih ada yang nggak kebasuh. Nah, jadinya apa? Nggak sah apanya? Wudunya. Makanya ya udah kita lebihin wae, lewatin dari siku, jangan dipas-pasin. Kemudian yang keempat, mashul ba'dir ra'si mim basyarihi au sya'rihi ladzi fi hadihi, yaitu adalah mengusap sebagian daripada kepala, mim basyarati, baik itu kulitnya kepala, au sya'rihi atau rambutnya, alladzi fi hadihi, yaitulah yang atau salah satu dari antara kedua itu.
boleh kita cuma membasuh rambutnya aja karena ini sebagian daripada kepala, atau kalau yang botak mah ngebasuh kulit daripada yang biasa tumbuh rambut. Nah, itu boleh gitu. Kalau misalkan kita mau dua-duanya boleh, atau min ahadihi, atau salah satu di antara kedua tadi. Kemudian yang kelima, ghuslul rijlaini ma'al mirfaqaini, yaitu adalah membasuh kedua kaki ma'al ka'baini, sampai apa? Mata kaki kita. Nih, sampai mata kaki dibasuh. Biasanya kebanyakan kalau bocah-bocah wudu tuh ya tangan begini-gini dok, sat terus pas kaki gini gitu. Itu jangan ya. Jadi kayak kalau dipraktekin mah kayak ngedance ini, set. Iya, joget. Iya. Jangan. Jadi wudu usahain dengan secara sempurna, kamilan gitu ya. Sampai mata kaki nih. Dan yang terakhir, at-tartibu fi amalil wudu'i kama zakarna, yaitu adalah tertib sesuai dengan urutan perilaku atau perbuatan di dalam wudu tadi, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, dari mulai basuh muka, dari mulai niat pada awal wudu yaitu membasuh muka, sampai ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, yaitu sampai kita membasuh kedua kaki kita sampai kedua mata kaki kita. Itu tertib. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita membahas sunnah wudu. Sunanul wudu yaitu ada isnata asyarata, yaitu ada 12 macam sunnah dalam wudu. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas satu persatu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.